memberi hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan, maka kami percaya yang terbaik Engkau akan lakukan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan malam ini Tuhan, bila firman-Mu yang akan menguatkan mereka semuanya, memampukan mereka sebagai anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, di dalam keadaan mereka, di dalam pergaulan mereka, di tengah-tengah dimanapun mereka ada, Tuhan, Engkau akan terus bersama dengan mereka. Bagaimana mereka mampu keluar dari setiap persoalan itu, biarlah Roh Kudus yang memampukan. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom, shalom. Suaranya nggak kencang. Shalom. Ya baik, malam ini saya bicara bahwa anak muda harus pagari diri dari musuh sendiri. Jadi orang muda harus bisa memagari dirinya dari musuhnya. Siapa musuhnya? Dirinya sendiri. Jadi ketika saudara tidak bisa memahami dirimu, mengerti dirimu, maka saudara, iblis yang punya kesempatan yang akan mengubah paradigmamu, mengubah cara berpikirmu, sehingga saudara menjadi anak muda yang gampang jatuh bangun. Yang saya tahu, orang muda itu adalah orang muda yang kuat, orang muda yang mampu. Saya masih ingat ya saudara, anak-anak muda, saya ini anak muda dari kampung, jadi sudah dibentuk dari kecil, dari kelas 1 SD saya sudah pernah sampaikan, sudah disuruh ke ladang, sudah cari upahan, kalau di sana katakan gajian, jadi cari uang, itu kita udah dipaksa. Tetapi terbentuk terus, memang hal seperti itu harus membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita bisa bertahan. Dan makanan kita hanya apa? Singkong, daun singkong, kangkung. Itu aja makanan kita. Tapi kalau sekarang udah makanannya pun KFC, masih saja nggak perkasa. Harusnya kalau makanannya sudah bervitamin, ya kita harus punya kegairahan, punya kemampuan, ada daya juang yang begitu kuat, baik dalam belajar, baik dalam bekerja, apalagi mencari Tuhan. Ingat anak muda, engkau adalah incaran iblis. Ingat itu. Kenapa anak muda menjadi incaran iblis? Karena iblis ingin memutus generasi berikutnya. Artinya apa? Supaya tidak ada lagi generasi yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Kita baca di dalam Alkitab. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca karena ini hanya 3 ayat. Ayat 6, 2, 3 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengawal dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Anak muda harus menyadari bahwa bahwa Anda memiliki musuh yang setiap saat dapat menghancurkanmu. Jadi setiap hari orang muda itu harus menyadari dirinya bahwa ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dia mulai, saudaraku,
iblis. Iblis mau supaya generasi ini selesai, supaya tidak ada generasi berikutnya, generasi yang memuji Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan. Maka saudaraku, kenapa di GB Kampung Sawah anak-anak muda terus kita push supaya mereka mencintai Tuhan, supaya generasi ini menghasilkan generasi yang mencintai Tuhan. Siapa yang mengincar saudaraku? Iblis. Iblis, saudara-saudara. Makanya anak-anak muda harus kuat doa. Engkau kuat secara tubuh, engkau kuat secara jasmani, tapi kalau keimananmu, kerohanianmu tidak kuat, engkau tidak ada apa-apanya. Tapi hari-hari ini Tuhan butuh anak-anak muda bukan hanya bergairah dalam kehidupan secara jasmani, tapi diperlukan anak-anak muda yang bergairah, yang mencari Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Maka anak muda harus memagari dirimu dari musuh sendiri. Iblis akan memakai orang-orang lain. Iblis akan memakai sahabatmu. Iblis akan memakai orang yang tertentu. Untuk apa, saudaraku? Untuk menjatuhkan engkau. Makanya anak muda harus cari Tuhan. Ibadah youth, komsel, nggak main-main loh saudaraku, ingat, nggak main-main. Kenapa anak muda? Karena belum terlalu banyak berpengalaman. Kalau orang tua kan sudah berpengalaman dari mudanya sampai dia cari Tuhan, sampai dia menikah, sampai dia punya cucu. Sudah kuat imannya, sudah tangguh. Tapi anak muda masih labil, masih masih suka-sukanya, jatuh bangun, masih sering terjadi. Tetapi karena firman Tuhan mengingatkan kita orang-orang muda, jika saudara tidak waspada, maka kehancuranlah yang akan terjadi atas hidup. Hancur masa depan, semua hancur. Maka kenapa orang banyak lari ke narkoba? Apalagi yang ada dicari orang yang memang sepaham dengan dia. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam dirinya tidak ada firman. Mengapa saudara ada di tempat ini? Karena ada firman dalam hidup. Rasul Petrus jelas mengatakan, saudaraku, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehebat apapun saudaraku, secerdas apapun, sepintar apapun, kalau engkau tidak merendahkan dirimu di tangan yang kuat, tangan Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Tapi siapapun saudaraku, Tuhan tidak melihat rupa, tidak memandang harta. Tapi ketika engkau memberikan hidupmu, merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat, di tangan yang kuat itu adalah Tuhan, maka sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin. Engkau yang tadinya mungkin tidak diperhitungkan, Tuhan angkat. Karena Tuhan berjanji apa? Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Saya juga pernah sekolah, saudara, SMP. Kalau ada teman-teman cerita-cerita tentang kebetulan kan bapak mama saya ini petani miskin. Jadi kalau udah ketemu teman, ada teman-teman saya itu banyaknya. Kalau dulu Pak kami itu ada di Kodam namanya, jadi semua anak-anak tentara. Ya saya anak petani. Jajan mereka aja luar biasa. Belum masuk sekolah udah jajan. Saya belum masuk sekolah udah lapar. Cerita saudaraku yang, bapak saya begini, dalam hati saya, bapak saya seorang petani.
Pernah nggak saudara cerita dengan temanmu, dengan temanmu sepertinya mereka di atas langit? Sering nggak? Karena saudara, karena anak muda malu, ya hanya dengar aja. Ya, tapi kadang-kala sebagai anak muda nggak mau kalah, kadang-kala, bapak gua, gajinya 20 juta per jam. Wah, nggak mau kalah. Tapi di sini nggak boleh bohong ya. Katakan amin. Katakan amin. Dengerin aja, nggak usah minder. Ya, jangan mengatakan yang enggak. Maka di situ belajar menahan diri berkata, Tuhan, terima kasih yang kau tempatkan aku di tengah-tengah teman yang luar biasa. Walaupun kalau saya dengar mereka cerita, bapaknya tentara, gaji bapaknya sekian, dan memang terlihat jajan mereka juga beda. Nah, kalau saya dulu, karena kebetulan dari rumah ke sekolah itu jaraknya hanya 500 meter. Kalau mereka kan naik sepeda dulu hebat tuh anak sekolah. Mereka berapa? Kalau kita jajan tahu nggak kemana? Balik ke rumah, lalu minum sepuasnya, lalu ada singkong sisa pagi-pagi itu kita makan. Balik lagi ke sekolah. Seolah-olah kita udah jajan, padahal makan gadong sama minum air teh yang ada di rumah. Tetapi justru dalam keadaan begitu yang akan membuat kita tangguh. Anak muda, kalau kau merendahkan dirimu, artinya percaya dengan janji Tuhan. Ketika kau merendahkan dirimu di tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan, tidak ada satupun yang menggagalkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, janji Tuhan atasmu. Yang kencang bilang amin. Itu. Tidak ada satupun orang bisa merendahkan engkau. Temanmu bisa merendahkan engkau. Tapi tangan yang kuat yang disebut Tuhan yang akan mengangkat engkau. Selamat datang Rope. Selamat datang Jericho. Selamat datang. Ada Gaby. Siapa lagi? Ini siapa lagi? Giovanni ya. Giovanni. Selamat datang Matthew. Ya Kenny. Ini anak muda nih. Jangan lihat kecil ini generasi ke depan. Generasi yang kuat. Robert, selamat datang. Cita-citamu menjadi tentara kan? Benar kan? Dia udah bilang sama bapak mama. Apa sih Sam? Jadi tentara. Kenapa kamu jadi tentara? Aku mau tembak bapak. Oh gitu ya? Bukan? Oh. Jadi anak-anak muda harus mewaspadai apa yang akan terjadi. Ada serangan. Dan dikatakan apa? Bahwa dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum. Kalau Rope tidak kuat berdoa, singa itu berkata, Rope, Jericho. Dia berkeliling, lihatin orang-orang yang sedang apa? Yang sedang tidak kuat dalam Tuhan. Melamun, kerjanya melamun, pikirinnya enggak. Seharusnya kalian banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat saudaraku, anak-anak muda. Mengapa anak muda harus pagari dirinya dari musuh sendiri? Yang pertama, musuh sendiri itu adalah iblis, dirinya sendiri juga adalah musuh. Tapi kadang-kala iblis yang akan memakai orang-orang itu, bisa saja orang terdekat kita, bisa saja bestie kita, bisa saja teman kita yang selama ini bersama dengan kita. Hal yang pertama dikatakan, iblis selalu mematahkan semangat
anak-anak muda. Untuk apa iblis berkeliling, mengawal, mencari orang yang dapat ditelan? Tujuannya apa? Untuk mematahkan semangat dari orang-orang muda. Harusnya orang muda itu tidak boleh lesu. Harusnya anak muda itu punya semangat. Saya mau tanya, apakah engkau lebih banyak pergumulanmu dari papa mamamu? Mana lebih banyak? Belum lahir aja engkau sudah punya pergumulan mama papa. Ini kadang-kadang anak muda lebih banyak pergumulannya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena semangatnya telah patah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jangankan Tuhan, kita aja kalau lihat wajah saudara nggak sukacita, kita nggak senang. Gimana kalau bapak mamamu lihat engkau wajahmu lagi berkerut, kira-kira senang nggak bapak mama? Yang tadinya bapak sudah mulai ambil uang mau kasih jajan supaya pergi ke Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi, tapi waktu dilihat wajahmu nggak bersemangat, dilihat wajahmu dari pagi terus tidak bersemangat. Bapaknya biarkan uang itu tinggal di kantong, dia hanya mencabut tangan yang dengan tangan kos, nggak bergairah. Apalagi Tuhan. Jadi anak muda harus bersemangat ketika mencari Tuhan. Berkomsel harus bersemangat. Ibadah raya harus bersemangat. Jangan bermain-main. Jangan keluar masuk. Ngapain sih keluar masuk? Seperti Josbu saja. Kayak punya kesibukan banyak. Orang tua aja udah duduk diam tenang mulai dari jam 9 sampai jam 11 duduk tenang dengar. Ini anak-anak muda bolak-balik. Ngurusin apa sih? Anak-anak muda yang cinta Tuhan, dia akan lebih bergairah. Dia duduknya bagus. Dia datang sebelum jam 9 pagi. Katakan amin. Jangan datang setengah 10. Mau ngapain lagi? Orang banyak baru nangis ini masih santai. Jangan ya, anak muda. Jangan kulihat besok ya. Katakan amin. Catat besok men. Jangan, hargai Tuhan. Cintai orang yang mencintai Tuhan. Dia akan datang sebelum waktu dia, sebelum mulai. Dia duduk. Dia menandakan dia anak muda yang cinta Tuhan. Dia renungkan. Gitu. Kenapa saudara? Ketika kau cinta Tuhan, itu yang menentukan kau masa depan, masa ke depan. Kalau kau cinta Tuhan, takut Tuhan, itu yang menjadi pagar. Itu yang menjadi benteng buat perjalanan hidupmu ke depan. Itu yang akan menuntun, menata. Tadi pagi kita baca dalam Mazmur, karena Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Bahkan dikatakan orang yang tak berpengalaman jadi berpengalaman. Besok kita nggak ngerti apa yang terjadi, tapi Tuhan beri hikmat melalui petunjuk firman, melalui petunjuk daripada Roh Kudus, sehingga kita berjaya. Iblis selalu mematahkan semangat. Ia memakai teman-temanmu untuk mengecewakanmu. Coba angkat tangan, siapa yang pernah dikecewakan oleh teman-teman? Angkat tangan. Nggak pernah dikecewakan? Disuruh angkat tangan ya, angkat tangan. Siapa yang pernah dikecewakan oleh teman-temannya? Angkat tangannya. Ada tangan nggak?
Ada. Angkatlah. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah mengecewakan teman-temannya? Paling banyak teman. Tapi itu cara iblis untuk mematahkan semangatmu, mematahkan semangat temanmu, dipakai. Maka seharusnya orang muda harus mendorong, mensupport, mengingatkan teman-temannya, bukan menjatuhkan. Haleluya. Tapi di sini nggak ada ya, anak di sini sudah cuek sekarang dengan persoalan orang. Terlihat dari jalan-jalan saja, nggak perhatikan orang lagi, sudah cuek. Jauh lebih baik seperti itu. Tapi untuk Tuhan tidak boleh cuek. Iblis juga selalu menaruh pikiran negatif terhadap diri kita supaya kita patah semangat. Ditaruhkan pikiran yang negatif. Contoh, Tuhan, saya sudah selesai tamat SMA. Kayaknya orang tua aku nggak bisa kuliah. Orang tua miskin, orang tua yang tak berguna, orang tua begini. Itu pikiranmu sedang dirusak oleh iblis. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan berpikir positif, dia akan berkata, Tuhan, aku percaya. Janjimu ya dan amin. Kalau tahun ini pun aku tidak bisa kuliah, aku yakin tahun depan aku akan bisa kuliah. Itu namanya anak Tuhan yang berpikir positif, yang cinta Tuhan, yang tidak menyalahkan orang tuanya, yang tidak menyalahkan dirinya, tapi berharap penuh dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Bagaimana supaya janji itu digenapi? Makanya cari Tuhan, cinta Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih janjinya orang yang nggak mau cinta Tuhan. Enggak. Walau janji itu sudah ada, sudah ditaruhkan dalam hatimu, sudah ditaruhkan dalam hidupmu, tapi engkau tidak meraih janji dengan cara mencari Tuhan, mencintai Tuhan, memberi hidup melayani Tuhan, janji itu bisa tidak tergenapi. Harus ada dong respon dari Tuhan dan kita. Tidak seenaknya kita, udah pokoknya Tuhan udah berjanji, udahlah saya nggak cari Tuhan, sudah ya janjinya, nggak begini. Janji itu harus diraih. Dengan cara apa saudara? Cari Tuhan, melayani Tuhan. Walau sekolahmu mungkin, kalau engkau sebagai PKS layani Tuhan. Kalau dipercayakan oleh Tuhan di sini, baik sebagai WR, walau suaranya pun pas-pasan, ya kan? Karena banyak mungkin ya nggak apa-apa, Tuhan berkah itu semua. Amin ya. Tapi nggak apa-apa saudara. Saya dulu waktu bilang saya yakin Jane nanti akan menjadi WL yang luar biasa. Hanya nyanyi terus supaya suaranya nyaring. Tolong Bapak dulu. Saya diajari minum air jeruk, makan nasi panas, telan, mendekat, wah, belajar lagi, nyanyi, teriak. Kenapa suara saya bisa kencang? Pergi ke ladang, pas lagi padi menguning, usir burung. Makanya mulai besok Gen dan teman-teman teriak itu pasti mantap suaranya. Kita juga pelihara babi. Urje, babi. Anak-anak Tuhan itu suaranya harus mantap. Ya, suara itu jangan sampai dikasihani. Engkau bersuara untuk apa? Menegur orang. Engkau bersuara apa? Menasihati orang. Engkau bersuara diberi Tuhan untuk apa? Untuk mendoakan orang. Engkau bersuara apa? Untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan.
Engkau bersuara bukan untuk memaki-maki orang, bukan menghakimi orang, bukan mengata-ngatai orang. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Menggibah. Tahu kan? Bukan untuk menggibah, ngomongin kekurangan orang, tapi suaramu Tuhan beri kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kalau pagi-pagi saudara bangun lalu doa, baca firman, Tuhan disenangkan. Tapi saudara bangunnya susah, ngorok, sampai jam 10. Gimana saudara mau tangguh? Bagaimana anak muda kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit? Tapi saya percaya anak-anak muda GB Kampus justru harus menghadapi tantangan dan menjadi pemenang. Katakan pemenang. Menjadi pemenang. Bukan menjadi orang yang kalah, menang dalam semua situasi apapun. Saya dengar nanti si Anu, wah melayani Tuhan. Yesi nanti, ada Yesi datang. Nah, Yesi mau kuliah di Bali loh saudara. Dia dapat di Bali. Ya, Yes ya. Nah, kalau tidak salah karena 3 Agustus dia kuliah di Bali. Kita doakan Yesi, dia diberkati di Bali. Dia cari Tuhan di sana. Supaya nanti Yesi pulang 4 tahun kemudian kita lihat Yesi selain melayani Tuhan, dia diberikan pekerjaan yang terbaik. Dia akan bilang, Pak Gembala, aku mau ganti gereja. Maksudnya gimana? Mau aku bangun 5 lantai. Wih, dari mana uangmu? Bali sudah kujual semua. Kok bisa kau jual? Iya, justru itu aku sudah balik. Aku mau bangun gereja 5 lantai. Nanti 2 lantai untuk parkir, lantai 3 untuk serbaguna, lantai 4 untuk anak muda, lantai 5 untuk ibadah raya. Oh, satu lantai lagi untuk apa? Lantai 6 supaya kita nanti menyambut Tuhan langsung ke surga. Saya kalau lihat ya anak muda GPD itu begitu cintanya sama gereja. Saya berkali-kali bilang kan, ketika mereka merantau ke Jakarta, ke Jawa, mereka kan telepon gembalanya, Pak Gembala, gereja kita butuh apa? Lihat gereja di daerah, gereja besar. Kenapa anak mudanya diberkati Tuhan? Lalu mereka berkata, Pak Gembala, gereja mau perlu apa? Mau dibangun enggak? Saya rindu anak-anak muda ke depan, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Iya kan? Pak Gembala, pintu kantor kita ganti dengan pintu yang berlapiskan emas 24 karat. Untuk apa? Kenapa pakai itu? Supaya anak muda ambilin program-program. Itu maksudnya. Kita nanti buat Pak Gembala sekolah. Kita bangun itu, kecil itu. Itu yang saya mau gitu loh saudara. Jadi hatinya, hidupnya orang yang mencintai Tuhan selalu berpikir kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Nggak berpikir untuk dirinya sendiri terus. Kalau nggak berpikir untuk dirimu sendiri, kapan bangkitnya? Tapi berpikir mencapai bagaimana supaya kehendak Allah yang terjadi atas dirimu. Dan bercita-cita, kalau aku nanti dipakai Tuhan, aku jadi tentara, aku jadi ini, aku mau jadi berkat untuk gerejaku, untuk keluargaku, untuk negeriku, untuk daerahku. Jangan berpikir kalau aku nanti jadi tentara, ku tembak semua orang yang menyakiti aku. Kepalanya, otaknya pas, ku tembak itu. Makanya nggak jadi. Kalau aku nanti
jadi perawat, jadi dokter, kusuntik semua, suntik mati. Gimana mau jahat? Tapi bilang kalau aku jadi dokter, jadi suster, aku menjadi berkat melayani orang yang sakit, menyuntik mereka dan memberi obat secara gratis. Kalau itu adalah pikiranmu, saya percaya Tuhan angkat kamu. Katakan amin. Tapi sini nggak ada jadi pendeta ya? Nggak ada ya? Iblis selalu memperlihatkan hambatan dan bukan kesempatan. Ingat nih, iblis itu selalu memperlihatkan hambatan bagi anak muda, bukannya kesempatan. Maka anak muda harus mengubah itu, harus selalu melihat kesempatan dan bukan hambatan. Tadi saya bilang apa? Iblis selalu memperlihatkan apa? Hambatan. Selalu ada apa? Justru kehadiran anak muda harus membalikkan itu. Kita harus melihat bahwa ada banyak kesempatan dan bukan hambatan. Kalau kita lihat kesempatan banyak, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk berdoa, itu maka hambatan tidak akan pernah menghalangi saudaraku untuk menerima janji Tuhan. Yang kedua, pekerjaan iblis. Iblis selalu memecah belah. Pekerjaan iblis, tadi katakan apa? Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum lalu menelan orang yang dapat ditelannya, orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak siap. Saya senang lihat tentara dan polisi. Senang kalau saya lihat di TV, bisa mereka berdiri, bertahan sampai begini. Kenapa mereka? Karena sudah terlatih. Sudah terlatih. Mau apapun, mau ada nyamuk, mau apapun, diam aja. Nggak ada begini. Enggak. Saya lihat, kenapa bisa bertahan seperti itu sampai berjam-jam berdiri ketika mereka mengikuti upacara, ketika komandannya lewat. Karena mereka sudah melatih diri. Kita yang bukan tentara, berarti ada tantangan dikit, udah cium. Ada masalah dikit, udah cium. Padahal saudaraku, kita ini dipersiapkan untuk menjadi tentara-tentaranya Allah, tentara Kristus. Maka lihat, saya banyak lihat dan di GB itu banyak tentara jadi pendeta, banyak. Dan ketika mereka masih aktif loh, teman-teman saya ada berapa ya? Disiplinnya hebat. Hebat sekali. Karena mereka sudah dilatih, dibentuk di dalam dinas mereka, tugas mereka. Ketika mereka mengabdikan diri melayani Tuhan, jadi gembala, jadi pendeta begitu. Keren mereka. Disiplinnya, waktunya disiplin. Mana boleh terlambat? Anak-anak muda, ingat, ada iblis yang akan memecah belah. Siapa yang dipecah belah? Keluargamu. Tapi sebagai orang muda, jangan fokus ke situ, tapi fokus dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan keluargamu. Katakan amin. Jangan menyesali. Jangan berkata, kok begini Tuhan. Justru Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang mungkin dipecah belah. Engkau menjadi tiang doa, Engkau menjadi pendoa, Engkau menjadi saksi. Walau Engkau melihat mungkin papa mamamu, walau melihat keluargamu yang dipecah belah oleh iblis, tapi ingat, kehadiranmu dapat menyatukan mereka. Jangan diam, jangan berhenti, udahlah biarkan. Jangan berdoa dan berkata, Tuhan, aku percaya apa yang kulihat hari ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak boleh. Tapi Tuhan, aku bersyukur aku hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang dalam pecah belah ini. Aku percaya aku hadir untuk menyatukan kembali. Itu doaku. Jangan
pasrah, jangan putus asa, berserah. Udahlah, biarin aja. Jangan. Doa. Apa? Doa. Apa? Doa dan melayani itu. Harus bangkit. Iblis mencari kesempatan untuk memecah belah keluargamu, mencari kesempatan untuk memecah belah dengan teman-temanmu. Yang biasanya temanmu cerita curhat berbalik menyerang engkau. Itulah cara iblis untuk mematahkan semangat. Makanya hati-hati. Jangan terlalu semua dibukakan, katakanlah. Karena suatu saat dia akan menyerang engkau. Berbalik menyerang, memecah belah, mengatakan sesuatu yang tidak jelas, tidak benar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengajarkan, berkatilah dia ya. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Dia apa yang dia? Di doa. Tuhan, sadarkan dia. Ampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jangan nyimpan benci, jangan nyimpan dendam. Enggak ada artinya itu merusak hatimu, merusak dirimu, merusak pikiranmu, merusak jantungmu, merusak paru-parumu. Harus belajar mengampuni, mendoakan. Tuhan, ampuni temanmu, ampuni besti. Mungkin saat ini lagi galau Tuhan, sehingga dia mengatakan hal yang tidak baik. Tapi aku percaya Tuhan, suatu saat dia akan berbalik kepadamu dan mencari Tuhan. Kalau ini yang dilakukan anak muda, luar biasa. Jangan-jangan tempat ini nggak muat untuk orang-orang muda. Ada Jerry datang, Jerry, selamat datang ya Bang. Billy, ada Billy? Selamat datang. Gak usah semua disebut, nanti habis waktu. Dan iblis juga bisa berbuat kekacauan di masyarakat. Apa yang terjadi? Tauran. Inilah yang dilakukan iblis. Bawa parang, bawa celurit. Saya rindu anak muda harus menjauhkan itu. Ya anak muda, katakan amin, jauhkan itu. Kalau kau udah mati, nggak ada artinya lagi. Mau ditangisi, mau diingat pun, mau ditangisi, mulai dari kebaikanmu. Anakku ini baik sekali, angkat air ini 5 liter, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Nggak ada artinya, udah mati. Jauhkan dirimu dari semua kekacauan itu. Banyak berdiam diri. Makanya hari Sabtu datang ibadah, komsel datang supaya kau menjauhkan diri dari kekacauan yang dibuat oleh iblis di masyarakat ini. Ini yang dikacaukan. Apakah ada anak Tuhan yang terdampak atau berdampak? Ada. Tapi saudara anak muda, jangan sampai libatkan diri dengan Taurat. Amin. Jangan libatkan diri dengan geng motor. Amin. Gimana Pak mau geng motor? Nah, bawa motor aja nggak bisa. Baguslah, syukurlah. Kalau kau nanti tahu bawa motor jadi geng lagi kamu. Jauhkan kekacauan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pekerjaan iblis, dia menghancurkan. Iblis menghancurkan pertama sekali di Taman Eden. Adam dan Hawa itu adalah sebenarnya Taman Eden adalah tempat kedamaian, tapi iblis yang menyerupai ular merusak kedamaian yang terjadi di Taman Eden. Jangan sampai kedamaian, hidup damai dalam keluarga, hidup damai cari Tuhan dirusak oleh iblis. Hati-hati, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan segala yang itu terpancar dari hatimu.
Nabi salah bohong. Saudara mau pura-pura sih, tapi hatinya udah rusak hancur. Awalnya dia senyum, shalom, tapi hatinya hancur. Shalom, ya shalom. Gimana kamu? Shalom, shalom. Kenapa? Sakit hati ya. Maka jaga hati. Coba pegang hatimu. Jangan hati temanmu, hatimu yang kau pegang. Waktu kau pegang hatimu, apa kata? Apa kata hatimu? Dia bilang begini, aku sedang terluka. Aku sedang menyimpan dendam puluhan tahun. Tapi karena engkau menolak suara hati itu, akhirnya hati itu jadi diam. Sebenarnya anak-anak muda itu banyak menyimpan dendam pahit. Dia udah berteriak, aku waktu kau pegang hatimu. Dia berkata begini, aku sedang menyimpan dendam. Aku sudah pahit puluhan tahun. Aku sakit. Karena saudara nggak rendah hati, nggak mau mengampuni, nggak mau berdamai. Akhirnya kau tertuduh terus, melayani pun tertuduh, berdoa pun mau doa tertuduh, panggil Tuhan itu Bapa tertuduh, karena dia terluka sama Bapa. Kau harus bereskan hatimu supaya iblis tidak punya kesempatan mencuri damai sejahtera dalam kehidupan. Kalau kau damai, Tuhan pasti menolong memberkati. Dan iblis coba menghancurkan masa depan. Kami percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan iblis. Makanya layani Tuhan, cari Tuhan. Selama kau masih kuat, mampu, cari Tuhan, layani Tuhan. Karena ada waktunya kita tidak mau. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Jadilah anak muda yang cinta Tuhan, anak muda yang hebat, anak muda yang diberkati Tuhan, anak muda yang mengampuni dan penuh damai. Kita berdoa.